Shalom, jumpa lagi dengan channel Legion of Yesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, saya doakan Anda selalu dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Video kali ini kita akan membahas kesalahan dari tesis-tesis yang dibuat oleh Martin Luther. Semoga dengan menyimak video ini sampai habis Anda sebagai pengikut Luther segera disadarkan oleh kesalahan-kesalahan beliau. Buat Anda yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Saudaraku, tantangan Luther terhadap gereja tidak luput dari perhatian. Para teolog Katolik seperti Johann Tetzel, O.P., dan Profesor Eck menerbitkan bantahan-bantahan, tetapi keterampilan Luther sebagai penulis dan orator membantunya mendapatkan banyak pengikut. Dukungan dari tokoh-tokoh berpengaruh, seperti Elektor Frederick yang bijaksana dari Sachsen, semakin memperkuat keyakinannya. Pada tahun 1518, Luther bertemu dengan utusan Paus, Kardinal Cajetan, di Augsburg, tetapi pertemuan tersebut gagal menyelesaikan perbedaan pendapatnya dengan gereja Katolik. Luther menolak menerima ajaran gereja tentang indulgensi dan sakramen, dan malah meminta konsili umum. Meskipun menulis surat perdamaian kepada Paus pada tahun 1519, korespondensi Luther di kemudian hari mengungkapkan kecurigaannya yang mendalam terhadap kepausan. Tulisan-tulisannya, seperti An Address to the Nobility of the German Nation dan On the Liberty of a Christian Man, mengkritik penyalahgunaan wewenang gereja dan mendukung hak kekuasaan sekuler untuk memutuskan hal-hal rohani. Sikap ini akhirnya menyebabkan penolakan otoritas gereja oleh para pemimpin sipil. Sebuah artikel di majalah The Latin Mass merinci bagaimana Martin Luther mencatat kunjungan yang diterimanya dari setan. Luther berdialog dengan setan, meskipun setiap pengusir setan diajarkan untuk menghindari hal ini dengan cara apapun. Seorang pengusir setan hanya diizinkan untuk berbicara kepada setan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat spesifik yang disetujui oleh gereja menurut ritual yang tepat. Pikiran manusia tidak dapat bersaing dengan pikiran malaikat dan akan jatuh ke dalam bujukannya. Pertimbangkan saja apa yang terjadi pada orang tua pertama kita, Hawa dan Adam. Mereka diciptakan tanpa dosa dan penuh dengan karunia-karunia supranatural. Mereka tidak memiliki ketidakseimbangan psikologi seperti Luther dan dipenuhi dengan pengetahuan yang luar biasa. Dan meskipun demikian mereka masih menyerah pada tipu muslihat setan yang licik. Namun, Luther justru mengakui bahwa ia banyak berdiskusi dengan iblis sendiri. Faktanya, banyak argumen Luther yang menentang misa kudus berasal dari iblis. Hal ini seharusnya tidak mengejutkan umat Katolik manapun. Yang mengejutkan adalah Luther memberikan kesaksian ini dalam tulisan-tulisannya sendiri. Luther mendapati dirinya menerima nasihat dari iblis dan menyetujui argumen-argumen setan yang menentang misa. Pengikut Luther renungkanlah ini. Kemudian, apa yang Luther ajarkan melawan doktrin Katolik? Surat terbuka untuk umat non-Katolik, oleh seorang penulis anonim, menyatakan. Kesalahan utama Luther terdapat dalam proposisi berikut. 1. Tidak ada kekuatan pengajaran tertinggi di gereja. 2. Penguasa duniawi memiliki kekuasaan tertinggi dalam masalah-masalah gerejawi. 3. Tidak ada pendeta. 4. Segala sesuatu yang harus dipercayai ada di dalam Alkitab. 5. Setiap orang boleh menafsirkan kitab suci sesuai keinginannya. 6. Hanya iman yang menyelamatkan, perbuatan baik tidaklah diperlukan. 7. Manusia kehilangan kehendak bebasnya karena dosa asal. 8. Tidak ada orang kudus, tidak ada pengorbanan Kristen, tidak ada sakramen pengakuan dosa, dan tidak ada api penyucian. Alkitab sebagai satu-satunya otoritas, Luther menekankan otoritas Alkitab sebagai satu-satunya sumber kebenaran agama, menolak otoritas lain manapun. Luther menolak pandangan Katolik bahwa tradisi, bersama dengan kitab suci, memiliki otoritas yang sama dalam hal iman. Pandangan Protestan ini dibantah oleh kitab suci sendiri dan 1500 tahun sejarah gereja yang sebenarnya. Pembenaran oleh iman saja, Luther berpegang teguh pada doktrin sola fide, atau pembenaran oleh iman saja. Ia mengajarkan bahwa keselamatan datang melalui iman kepada Yesus Kristus saja dan tidak mengharuskan kita untuk mengamalkan iman kita melalui perbuatan apapun, yang bertentangan langsung dengan ajaran Tuhan kita. Penyangkalan terhadap hierarki yang kelihatan yang ditetapkan oleh Kristus dalam imamat. Luther menentang sistem hierarki gereja, yang ditetapkan oleh Kristus untuk memiliki kehadiran fisik di bumi, termasuk otoritas paus. Gereja, sebagaimana ditetapkan oleh Kristus, memiliki 4 tanda. 1. Kudus, Katolik, dan Apostolik. Gereja juga memiliki 3 atribut, infalibilitas, indefektibilitas, dan otoritas. Hierarki gereja yang kelihatan memainkan peran yang tak terpisahkan dalam tanda dan atribut yang diperlukan ini. Penolakan tradisi gereja, Luther menolak penghormatan orang-orang kudus dan penggunaan gambar serta relikwi.
Ia juga menolak api penyucian dan kurban kudus misa sebagai representasi kurban Kristus. Penolakan semacam itu bertentangan dengan Alkitab dan praktik nyata agama Kristen sebagaimana yang telah dijalankan sejak zaman para rasul. Surat terbuka untuk umat non-Katolik. Mungkinkah kita percaya bahwa Yesus mendirikan gereja untuk menyesatkan dunia? Lalu setelah 1500 tahun menyetujui lebih dari 500 gereja yang saling bertentangan yang didirikan oleh manusia? Namun, Anda mungkin berkata, gereja Protestan adalah gereja Kristus, yang dimurnikan dari kesalahan, dan hanya bentuk yang dimurnikan inilah yang berasal dari Luther. Saya menjawab bahwa Anda harus memilih antara Luther dan Kristus. Yesus berkata gerejanya tidak akan pernah mengajarkan kesalahan. Yohanes pukul 14:26. Luther berkata gerejanya mengajarkan kesalahan. Jika Luther benar, Kristus salah. Jika Kristus benar, Luther dan semua pengikutnya salah. Kita harus mengupayakan pertobatan semua umat Protestan dan juga semua umat non-Katolik lainnya kepada iman Katolik, yang merupakan agama sejati yang dipraktikkan oleh para rasul dan gereja perdana. Keselamatan mereka bergantung padanya. Seorang bidah yang terus-menerus dalam ajaran sesat yang membandel akan mengeluarkan dirinya dari gereja Katolik. Jatuh ke dalam dosa ajaran sesat adalah dosa berat dan, seperti dosa berat lainnya, harus diakui dan bertobat sebelum kematian. Jika ini tidak terjadi, jiwanya akan terkutuk. Seorang bidah seperti skismatis, murtad, dan pagan bukanlah bagian dari gereja Katolik. Santo Petrus Canisius, yang berperan penting dalam memerangi Protestantisme di Jerman, menulis katekismus pertama pada tahun 1555, yang dikenal sebagai Katekismus Santo Petrus Canisius. Ketika ditanya siapa yang dapat disebut seorang Kristen, ia menjawab sebagai berikut. Barang siapa telah diinisiasi oleh sakramen baptis Yesus Kristus, Allah sejati dan manusia, dan mengakui ajaran yang menyelamatkan di gerejanya, dan bukan mereka yang menganut sekte atau kepercayaan apapun yang asing bagi gereja Katolik. Jika gereja benar dan tidak dapat mengajarkan kesalahan, maka apa yang diajarkannya tentang tidak ada keselamatan di luar gereja, pastilah benar. Dan jika itu benar, maka kita memiliki tanggung jawab untuk memusnahkan ajaran sesat Lutheran demi kebaikan jiwa-jiwa. Posisi Luther tidak konsisten dan kontradiktif, karena Alkitab sendiri tidak mengklaim otoritas tersebut. Bahkan, di dalam Alkitab, Roh Kudus menyatakan gereja, bukan kitab suci, adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, 1 Timotius 3 ayat 15. Gerejalah yang telah memberi kita kitab suci dan meneguhkan 73 kitab yang merupakan firman Allah yang diilhami dan tanpa salah. Sebagaimana seorang pendeta pernah dengan cerdik menyatakan kepada seorang yang bertobat. Bukan Alkitab yang membenarkan gereja, melainkan gereja yang membenarkan Alkitab. Luther mencampur-adukan perbuatan baik yang dilakukan manusia hanya dengan kekuatan alami mereka dan perbuatan baik yang dilakukan oleh jiwa dalam keadaan rahmat. Yang pertama tidak memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Namun, perbuatan baik yang kedua adalah karya Roh Kudus yang bekerja sama dengan manusia. Oleh karena itu, perbuatan baik dapat menyelamatkan dan pantas mendapatkan pahala supernatural dari Allah yang adil dan sempurna. Kedua jenis pekerjaan ini adalah realitas yang sangat berbeda. Namun, teologi Protestan yang salah gagal mengenali perbedaan ini. Akibatnya, teologi tersebut gagal mengakui kuasa Allah yang sesungguhnya. Lihat pertanyaan 152-169 Katekismus Baltimore nomor 3. Perhatikan, baik tanda maupun atribut diperlukan dalam gereja. Tanda mengajarkan kita tentang kualitas-kualitasnya yang kelihatan atau eksternal, sedangkan atribut mengajarkan kita tentang kualitas-kualitasnya yang tidak kelihatan atau internal. Karena tanda, sampai taraf tertentu, dapat dirasakan oleh indera, tanda lebih mudah ditemukan. Jika gereja murni bersifat rohani, tidak kelihatan, seperti yang diyakini kaum Protestan, maka keempat tanda itu mustahil. Dalam kasus seperti itu, seorang kafir berkehendak baik yang ingin bergabung dengan tubuh mistik Kristus tidak akan mampu mengenali gereja Kristus yang sejati di antara semua pengaku palsu. Ajaran gereja mengenai tradisi diajarkan dengan jelas dan tegas oleh Konsili Nicea II, 787 Masehi. Konsili ini merupakan konsili ekumenis ketujuh dan terakhir yang diterima oleh seluruh gereja Katolik di Timur sebagaimana sebelum skisma besar, 1054 Masehi. Dalam salah satu kanonnya yang infalibel, Konsili Nicea II dengan ringkas menyatakan, barang siapa menolak tradisi gereja, baik tertulis maupun tidak tertulis, terkutuklah ia. Para Bapak Konsili menjelaskan. Singkatnya, kami menyatakan bahwa kami membela bebas dari inovasi apapun semua tradisi gerejawi tertulis dan tidak tertulis yang telah dipercayakan kepada kami. Oleh karena itu semua orang yang berani berpikir atau mengajarkan sesuatu yang berbeda,
atau yang mengikuti para bidah terkutuk dalam menolak tradisi gerejawi, atau yang merancang inovasi, atau yang menolak segala sesuatu yang dipercayakan kepada gereja, atau yang mengarang prasangka sesat dan jahat terhadap pemeliharaan tradisi sah gereja Katolik, atau yang mensekulerkan benda-benda suci dan biara-biara suci, kami perintahkan agar mereka ditangguhkan jika mereka adalah uskup atau klerus, dan dikucilkan jika mereka adalah biarawan atau umat awam. Demikian saudaraku, semoga kita semakin cerdas atas kesesatan ini. Ingat, kekristenan berbicara keberbuahan. Apa buah yang dihasilkan Protestan saat ini? Silahkan jawab sendiri. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.